positioning dari komite penyelenggara referendum konstitusi terbatas di Nusa Tenggara Timur itu sebetulnya lahir pada tanggal 29 April tahun 2021. Mengapa lahir? Komite penyelenggara referendum ini lahir karena ada opini yang sangat kuat dan luas di Nusa Tenggara Timur terkait keinginan masyarakat Nusa Tenggara Timur agar pemerintah Jokowi itu meminjam istilahnya Pak Bara JP, Pak Uce itu lebih lama. Tapi memang ada dua arus yang kuat di Nusa Tenggara Timur. Yang satu mengatakan bahwa ada teriakan, ada keinginan mengatakan Presiden Jokowi seumur hidup, dan saya kira juga itu mungkin keterlaluan. Tetapi yang agak realistis itu jika pemerintah Jokowi untuk 3 periode. Karena itu juga ada pernyataan-pernyataan dari masyarakat. Nah, pernyataan-pernyataan masyarakat ini kemudian itu berjalan tanpa ada koordinasi. Dan karena itu kami beberapa orang menginisiasi untuk membentuk apa yang kita sebutkan itu panitia atau komite penyelenggara referendum terbatas konstitusi di Nusa Tenggara Timur. Yang kemudian kemarin pada tanggal 21 Juni bertepatan dengan hari lahirnya Pak Jokowi itu kita deklarasikan di Kupang. Nah, kalau kita mencermati perjalanan konstitusi, sebetulnya kita tidak bisa mulai melihatnya pada tahun 1999 itu ketika pertama kali di amandemen undang-undang ini, tetapi juga sebetulnya ada sejarah panjang di baliknya. Jadi kalau kita melihat reformasi itu muncul sebagai reaksi atas kepemimpinan pemerintahan Soeharto. Dan pemerintahan Soeharto saya kira pada tahun-tahun awal itu memang menarik, bagus. Tetapi kemudian 15 tahun setelahnya itu sudah mulai mengalami pelencengan yang sama sekali, kemudian mengalami penderitaan untuk rakyat Nusa Tenggara Timur. Nah, dengan kata lain bahwa reformasi muncul sebagai reaksi atas realitas kepemimpinan kekuasaan politik pada masa itu tahun 1998, dan karena itu menginginkan untuk pemerintahnya diganti. Nah, karena pemerintahan Soeharto berkuasa selama 32 tahun, maka para aktivis reformasi, dan saya kira saya juga ada di dalamnya, itu merasa bahwa ini pemerintahan presiden ini harus dibatasi. Nah, harus dibatasi. Ini penting, kata kuncinya harus dibatasi, yang kemudian diakomodasi melalui pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam amandemennya. Dan kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Lalu pertanyaannya ialah, apakah undang konstitusi itu dapat diubah atau tidak? Jawabannya sangat jelas secara empirik bahwa dapat diubah. Apa buktinya? Buktinya Undang-Undang Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diubah 4 kali. Kan itu satu, saya kira satu jawaban. Karena itu pertanyaan berikutnya adalah, apakah setelah 4 kali di amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa diubah? Jawaban kami di Nusa Tenggara Timur, tidak. Itu mungkin diubah. Mengapa mungkin diubah? Karena juga kita mengalami satu sejarah panjang pasca reformasi. Pasca reformasi kita mengalami pemilihan presiden langsung dan pemilihan legislatif secara langsung, dan kita membuahkan hasil-hasil demokrasi yang kita tahu baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Nah, terkait dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, pengalaman rakyat Nusa Tenggara Timur itu dengan sangat jelas menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi itu telah sungguh memberi harapan dan memberi pembebasan terhadap derita dan juga kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Apa buktinya? Apa contoh? Pertama, untuk Nusa Tenggara Timur misalnya, itu disadari bahwa kemiskinan yang sudah lama bertahun-tahun yang dialami oleh Nusa Tenggara Timur itu sebetulnya karena beberapa sumber infrastruktur itu mengalami kemacetan di mana-mana. Kita melihat, karena itu selama pemerintahan Jokowi, sedikitnya ada 7 bendungan besar yang dibangun di Nusa Tenggara Timur. Tinggal kelanjutannya yang akan dilakukan oleh pemerintahan di daerah.
Kemudian infrastruktur jalan raya juga dialami seperti itu. Dan kemudian beberapa hal yang lain. Nah, ketika pada masa silam itu NTT dikenal sebagai provinsi miskin, bahkan sangat miskin, maka pada hari ini Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai masuk dalam gerbang pencerahan di mana Provinsi Luar Nusa Tenggara biasa. Timur bakal memasuki wilayah Alhamdulillah. untuk mulai kemakmurannya dengan adilnya prosedur. Karena itu reaksi masyarakat tengah bawah khususnya itu sangat biasa, sangat normal bagi saya, bagi kami tim, bagi kami di komite referendum untuk mengatakan bahwa iya masuk akal kalau ada masyarakat untuk bereaksi seperti itu, bereaksi meminta supaya Jokowi diperpanjang atau 3 periode.